Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Pardo Gultom, SOS, SH, MH. Kali ini kita akan membahas pengantar ilmu hukum bagian kedua. Pada bagian pertama sebelumnya, kita sudah membahas sejarah dan konsep pengantar ilmu hukum. Jangan lupa subscribe, centang lonceng, like, komen, dan share ya guys. Pada video kali ini kami akan mengulas tentang tujuan mempelajari ilmu hukum dan penggolongan hukum sebagai kelanjutan dari ulasan pengantar ilmu hukum bagian pertama yang berisi sejarah dan konsep pengantar ilmu hukum. Menurut Sudjipto Raharjo, ada 10 tujuan mempelajari ilmu hukum. Yang pertama, mempelajari asas-asas hukum yang pokok. Kedua, mempelajari sistem formal hukum. Ketiga, mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan fungsinya dalam masyarakat. Keempat, mempelajari kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum. Kelima, ingin mengetahui apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang atau muncul, apa yang dilakukannya, dan dengan cara-cara atau sarana-sarana apa ia melakukannya. Keenam, mempelajari tentang apa itu keadilan dan bagaimana diwujudkan dalam hukum. Ketujuh, mempelajari tentang perkembangan hukum, apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini, dan bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah. Kedelapan, mempelajari pemikiran-pemikiran mengenai hukum sepanjang masa. Kesembilan, mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan subsistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan ke-10, apabila ilmu hukum disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat atau karakteristik keilmuannya? Selanjutnya adalah penggolongan hukum yang terdiri dari 9 bagian, yaitu, pertama, hukum menurut bentuknya, terdiri dari 2 kelompok, yakni hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dapat berupa hukum tertulis yang dikodifikasi, dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Contohnya hukum pidana yang ditulis pada KUH Pidana, dan hukum perdata yang dibuat pada KUH Perdata. Dan hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup di dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Hukum tidak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Contohnya hukum adat dalam berbagai masyarakat adat. Yang kedua, hukum menurut tempat berlakunya, yang dibedakan dalam 4 bentuk, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing yang berlaku di negara lain, dan hukum lokal. Yang ketiga, hukum menurut sumbernya, yang digolongkan dalam 4 bentuk, yakni undang-undang, hukum kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Yang keempat, hukum menurut waktu berlakunya, yang digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu hukum positif atau ius constitutum, hukum yang diharapkan pada waktu masa yang akan datang atau ius constituendum, dan hukum asasi yang berlaku di mana-mana. Yang kelima, hukum menurut isinya, yang terdiri dari 2 bentuk, yaitu hukum privat atau hukum sipil. Contohnya, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum publik, contohnya, hukum pidana, hukum tata negara, dan lain-lain. Yang keenam, hukum menurut wujudnya, terdiri dari 2 kelompok, yaitu, hukum objektif yang berlaku umum, dan hukum subjektif yang berlaku bagi orang-orang tertentu dengan demikian menjadi hak dan kewajibannya. Yang ketujuh, hukum menurut sifatnya, yang digolongkan dalam 2 bentuk, yakni, hukum yang sifatnya memaksa, contohnya hukum pidana, dan hukum yang sifatnya mengatur, contohnya hukum dagang. Yang kedelapan, hukum menurut cara mempertahankannya, yang terdiri dari 2, yaitu, hukum material, contohnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum formil, contohnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Dan yang terakhir adalah hukum menurut sumbernya, yang terdiri dari 4 bentuk, yakni, undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, jurisprudensi, dan traktat.
Demikian kami sampaikan penjelasan bagian kedua dari pengantar ilmu hukum kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti bagian berikutnya di channel ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.